Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat yang ikut gabung dalam kajian via Zoom di sore hari ini dengan tema Kiat Sukses Mendidik Anak. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam siaran kita di sore hari ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV yang Allah muliakan, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita akan angkat pada sore hari ini adalah bagaimana cara mendidik anak untuk menjadikan anak kita sesuai harapan kita. Apa harapan kita tersebut? Yaitu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sehingga isi doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak turunan yang menjadi qurrata a'yun, sumber kebahagiaan bagi kami. Yang dimaksud sumber kebahagiaan adalah menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, laisa syai'un aqarra ala ainil mu'min min ayyara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih membahagiakan hati seorang laki-laki dibanding apabila dia melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taat, maka itu akan menyejukkan hati para orang tua. Sebaliknya, walaupun si anak berprestasi di bidang akademis sampai meraih gelar sarjana, bahkan sampai level doktor, akan tetapi sang anak mengabaikan kewajiban dalam agamanya, tidak belajar agama, sehingga sholatnya belum tentu benar, tata cara wudhunya belum tentu benar, kemudian ketaatan terhadap perintah Allah begitu kurang, dan pelanggaran terhadap larangan Allah begitu banyak, tidak taat juga ke orang tuanya, maka apa yang dirasakan oleh orang tua? Kesal yang ada. Mereka kecewa, mereka sumpah. Sekalipun sang anak kaya raya, berprestasi, memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki kekuasaan, memiliki harta kekayaan, tapi mengabaikan kewajiban kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Orang tua manapun pasti akan kecewa. Sebaliknya, walaupun tidak begitu berprestasi di bidang akademis, di bidang ilmu-ilmu umum, tapi dia hafidz Quran, dia ahli ibadah, pekerjaannya hanya berkutat pada ibadah dan amal soleh, menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan, maka setiap orang tua akan merasakan kesejukan, akan merasakan kebahagiaan. Dan inilah yang menjadi cita-cita setiap orang tua.
nanti di akhirat anak seperti ini tidak hanya menyelamatkan orang tua dari murka dan azab Allah, bahkan bisa mengkatrol kemuliaan orang tua di dunia sampai di akhirat nanti ke level yang sangat tinggi. Anak soleh bisa menyebabkan orang tua memperoleh pahala dari kesolehan anak. Anak yang soleh bisa menyebabkan orang tua terampuni dosa-dosanya. Anak yang soleh menyebabkan derajat kemuliaan orang tua meningkat setinggi-tingginya. Dan itulah yang paling berharga bagi setiap orang tua. Nah, sebaliknya apabila si anak salah bukan soleh, anak tidak terdidik, anak dibiarkan tumbuh berkembang liar, secara liar. Bagaimana arus mengalir ke sana mereka ikut. Arus pergaulan membawanya kepada yang buruk, dia terbawa buruk. Kalau lingkungan pergaulannya baik, alhamdulillah. Tapi kemungkinan bergaul ke arah yang buruk, bila tidak dibekali, ini sangat mungkin terjadi. Maka celaka orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu orang yang soleh dan solihah, tapi anaknya dibiarkan, maka akhirnya anak celaka. Anak yang celaka karena kedurhakaannya akan menyeret kedua orang tuanya ke dalam kecelakaan juga. Oleh karena itu firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya allimuhumul kitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Kepada istri ajarkan, kepada anak-anak ajarkan. Apabila tidak, anak durhaka, anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Karena si anak nanti menuntut, Bapak, kenapa engkau biarkan saya durhaka tak terdidik? Maka akan menjadi musuh di akhirat. Ini yang Allah wanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati kalian, waspada kalian dari hal ini. Dan itu terjadi apabila kita melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan. Termasuk bagaimana kita memimpin istri dan anak-anak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Sekarang bagaimana caranya atau kiat mencetak, mendidik anak yang soleh dan solihah? Sebenarnya berbicara tentang mencetak anak yang soleh dan solihah tidak dimulai dari setelah anak itu lahir, terlambat. Ketika ada seseorang datang kepada Umar, kemudian bertanya, bagaimana caranya agar anak saya bisa terdidik menjadi anak yang soleh? Ditanya, anakmu sudah ada, sudah lahir? Iya, terlambat. Tapi masih bayi? Iya, terlambat. Karena apa? Karena mencetak anak yang soleh dan solihah harus dimulai sejak bujang. Sejak belum ketemu calon ibu dari anak-anak kita kelak. Bagaimana caranya? Yang pertama, sejak bujang, isi masa-masa bujang ini untuk ibadah kepada Allah SWT. Malam hari bangun tahajud. Siang hari Senin Kamis saum. Banyak zikir, banyak berdoa, banyak thalabul ilm.
banyak beribadah dan beramal soleh, banyak membaca Al-Quran. Ini besar pengaruhnya kepada anak kita kelak. Biasakan, paksakan kita untuk itu. Kenapa demikian? Banyak faktor. Pertama, ada faktor genetika. Sifat ayah, kebiasaan ayah akan menurun kepada anaknya kelak. Kalau sifat baik, akan menurun sifat baik ini ke anaknya. Kalau buruk juga seperti itu. Perbaiki akhlak kita, karakter kita, sejak jauh hari sebelum menikah. Sejak sebelum kita tahu siapa calon istri kita. Ketika ada seorang alim yang masih muda, masih bujang, namanya Sahal At-Tasturi, rahimahullahu ta'ala. Dia itu kalau malam, sumringahnya luar biasa. Malam itu saat yang paling ditunggu oleh para ahli ibadah. Karena di sanalah, di saat malamlah mereka bisa mendapatkan kenikmatan rohaniah yang tidak mereka dapatkan di siang hari. Di siang hari banyak orang, banyak hiruk-pikuk, banyak kewajiban, banyak pekerjaan, banyak gangguan. Malam hari semua orang tertidur, situasi begitu sunyi, munajat kepada Allah, tak ada yang tahu, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, dan di sanalah taqarrub kita kepada Allah jauh lebih fokus. Itu yang dilakukan oleh Sahal At-Tasturi. Malamnya tahajud, siangnya saum, ibadah, baca Quran, zikir, berdoa, dan lain-lainnya. Ditanya, kenapa demikian? Salah satu di antara jawabannya adalah uridu an uqarriba, aku ingin mendekatkan calon dari anakku ketika dia masih berada dalam tulang sulbiku. Hatta akhrajahu Allahu ila hadhil alam. Sampai Allah nanti akan mengeluarkan ke alam dunia ini. Jadi masih berupa sel sperma yang belum dipancarkan. Tapi itu menjadi bakal anak. Dipelihara agar terbiasa taqarrub kepada Allah, agar terbiasa dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik, beramal soleh. Ini alasan yang pertama. Nanti insya Allah yang menjadi penyebab si anak kelak secara naluriah ingin selalu mendekat kepada Allah karena kebiasaan ayahnya dahulu. Dia masih berupa sel sperma di dalam tulang sulbi bapaknya, sudah terbiasa diajak mendekat kepada Allah, beribadah, bertaqarrub kepadanya. Ini yang pertama, ini ikhtiar, usaha. Kedua, cara mencetak anak soleh sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum kita memiliki istri adalah memilihkan rahim yang baik untuk calon anak kita. Memilihkan calon ibu yang solihah. Ingat, anak kita itu nanti akan dibina, akan dididik, akan dibimbing oleh ibunya. Kita sebagai suami, tanggung jawab kita lebih banyak di luar. Mencari nafkah, mencari ilmu, menyebarkan ilmu. Kalau dia seorang ustadz, seorang da'i, gak sempat atau sedikit waktu untuk mengawasi pendidikan dan perkembangan anak-anaknya. Siapa yang paling besar perannya? Ibunya. Hiyal madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak itu disekolahkan keluar, sebelum masuk TK, SD atau pondok pesantren, dididik dulu oleh ibunya. Bayangkan kalau ibunya ini orang yang matre, orang yang orientasi hidupnya mengejar dunia, orang yang bodoh tentang agama. Apa yang akan diajarkan oleh ibu seperti ini kepada anak kita?
akan dibawa kemana anak kita oleh ibu yang seperti ini. Oleh karena itulah maka soleh tidaknya anak kita sangat bergantung kepada ibunya. Hati-hati apabila memilih calon ibu bagi calon anak-anak kita kelak. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ikhtar li auladika khairar rahimillah lahum." Pilihkan untuk anak-anakmu rahim terbaik bagi mereka. Maksudnya adalah ibunya harus menjadi istri yang solihah terlebih dahulu. Selain nanti seperti tadi ada faktor genetika yang akan menurun ke anak, si ibu juga memiliki orientasi hidup yang sama seperti ekspektasi kita akhirat. Karena siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, dunia ini akan mengejarnya dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, jama'allahu amrah, wa ja'alal ghina fi qalbihi, wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah." Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka Allah akan fokuskan seluruh urusan. Karena Allah bereskan. Simple, mudah. Karena semuanya tertuju kepada akhirat. Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan. Jadi orientasi hidupnya akhirat nggak akan mati, nggak akan mengarahkan anaknya supaya mengejar keindahan dan kemewahan hidup dunia. Akhirnya lalai dari akhirat. Ingat, sering saya kemukakan sebuah hadis Nabi SAW yang sahih. Innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat. Terlalaikan oleh kemewahan dunia, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, hidup mewah telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke lubang kubur. Karena lalai dengan dunia, keindahannya, kenikmatannya, kemewahannya, lalai dia dari ibadah. Sedikit melakukan kebaikan. Kalau telah dilakukan itu pada waktu yang sisa, tenaga yang sisa, serba sisa, bisa dibayangkan sekualitas apa amal solehnya. Kalau seluruhnya serba sisa, ada sisa waktu dari kesibukan baru ibadah. Di tengah kelelahan, bayangkan ibadah di tengah kelelahan kayak apa. Bagaimana pikirannya? Fokusnya kepada dunia di bawah ibadah, maka dalam ibadah tetap ingat kepada urusan dunia. Kebayang nggak kualitas dari ibadah? Makanya orang yang banyak hartanya sedikit kebaikannya. Tak heran apabila salah satu penyebab orang masuk ke golongan kiri terazab oleh Allah, itu karena ketika di dunianya itu hidup bermewah-mewah itu. Surah Al-Waqiah menyatakan ashabus shimal, ma ashabus shimal. Fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Golongan kiri. Siapa golongan kiri itu? Mereka berada di dalam samum dan hamim. Angin panas, air panas. Wa dhillim yahmum, naungan awan yang juga sangat panas. La baridi wa la karim. Enggak ada kesejukan, kedinginan, kenyamanan, enggak ada, panas.
Panas akhirat atau bukan panas dunia. Panas dunia nggak ada apa-apanya. Kenapa mereka demikian? Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin, karena dahulu mereka ketika hidup di dunia hidup bermewah-mewah. Lalai terhadap akhirat. Ini kalau orientasi hidup kita dunia akan begitu. Maka jangan pilih ibu yang matre bagi anak-anak kita. Dari sinilah maka Nabi SAW mewanti-wanti tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita karena 4 alasan. Salah satu di antara 4 alasan. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Pertama, dinikahi karena kecantikannya. Nggak peduli yang lain-lain, yang penting cantik. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena kehormatannya, turunan bangsawan kayak gitu. Dan keempat, karena agama. Kriteria yang banyak dipilih oleh orang kalau dalam memilih istri, satu di antara 4 ini. Mana yang terbaik? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih karena agamanya. Pilih wanita yang memiliki agama, baik pemahamannya plus pengamalannya bagus, lurus, mendalam. Taribat yadak. Kalau enggak, kalian akan binasa. Kalian akan rugi. Kalau memilih istri karena hartanya, karena kecantikannya, karena kehormatannya, maka kamu akan binasa karena dengan mengabaikan agama. Makanya memilih istri yang solihah itu hak yang paling pertama bagi anak-anak kita. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memilih calon istri merupakan hak pertama bagi setiap anak terhadap bapaknya. Dengan kata kewajiban pertama setiap bapak kepada anak adalah memilih calon ibu yang solihah untuk anaknya. Ketika seorang laki-laki memilih calon istri hanya karena melihat cantiknya, hartanya, pangkatnya, dia mengabaikan hak anaknya. Padahal anaknya belum lahir, tapi itu sudah menjadi hak bagi anak-anak. Inilah yang kedua, kiat yang kedua. Jadi yang pertama, ibadahlah sejak muda, sejak bujang. Yang kedua, pilih istri yang bagus agamanya, baik pemahamannya, keilmuannya, apalagi pengamalannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, adalah bagaimana cara agar memiliki anak yang soleh. Berdoa kepada Allah SWT. Minta agar anak turunan kita disolehkan. Ini didahulukan sebelum mendidik dan membina. Kenapa? Karena doa ini harus dilakukan sebelum anak itu ada, sudah harus dilakukan. Contohnya umpamanya ketika menikahi seorang istri, doa itu sudah dilakukan. Termasuk isi doanya itu untuk calon anak kita kelak yang lahir dari istri ini. Isinya belum ditoel-toel acan, kata orang Sunda. Belum disentuh sedikit pun, baru akad kok. Tapi hak anak kita, agar anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solihah, itu sudah diminta dalam doa kita. Setelah seorang suami menikahi istrinya, pegang tuh kepalanya, ubun-ubunnya dengan tangan kanan. Jangan dipelintir, harus doakan. Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha." Siapa orang yang baru menikahi istrinya atau baru membeli hamba sahaya seorang wanita, pegang ubun-ubunnya. Lalu doakan, Allahumma inni as'aluka khairiha
wa khairi ma jabbaltaha alaiha wa khairi ma jabbaltahu alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari wanita ini. Aku minta kepada engkau kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang engkau akan tetapkan bagi wanita ini. Akan kau berikan kelak, termasuk anak. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan wanita dan keburukan yang mungkin akan lahir dari wanita ini, termasuk anak. Jadi itu belum diapa-apain istri kita, baru akad kok. Masih siang kok. Tapi sudah halal, iya sudah halal. Pegang ubun-ubun, doakan. Dan itu termasuk hak anak-anak yang belum lahir. Anak kita yang belum lahir. Didoakan sebelum anak itu lahir. Segala sesuatu yang kita anggap penting, pasti persiapan untuk menyambut yang penting itu sudah dari segala segi itu ya. Demikian juga menyambut kedatangan anak kita jauh-jauh hari. Dipersiapkan segala agar sempurna, agar sebaik yang kita inginkan, minimal mendekat. Makanya didahulukan berdoa, meminta kepada Allah agar anak-anak kita kelak soleh dan solihah. Kedua, doa yang kita baca ketika kita akan menggauli istri kita. Dari hasil menggauli nanti akan hamil, kemudian lahir anak. Ada doa, ada. Nah, salah satu isi doanya itu adalah untuk kepentingan anak yang lahir dari hasil hubungan tersebut. Agar anak kita ini dijauhi oleh syaitan. Dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Nabi SAW menyatakan man ata imra'atahu. Nabi SAW menyatakan siapa orang yang mau mendatangi istri, maksudnya menggaulinya. Lalu berdoa, bismika Allahumma inni, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Dan jauhkan juga syaitan dari anak yang kelak akan Engkau rizkikan kepada kami. Siapa orang yang berdoa demikian sebelum menggauli istrinya, apabila Allah menetapkan memberi rizki berupa anak kepadanya, maka Allah akan lindungi anaknya dari godaan syaitan. Lihat, penerapan sunnah yang dilakukan oleh suami istri berpengaruh besar kepada nasib anaknya kelak. Salah satunya si anak dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan apabila kedua orang tuanya berdoa sebelum melakukan hubungan tersebut. Ini yang kedua, doa yang kedua yang akan memberi efek yang besar kepada anak-anak kita kelak. Terus sebelum anak lahir, masih belum lahir nih, doa panjatkan. Dan itu yang dipanjatkan oleh para pendahulu kita dari kalangan orang-orang soleh, baik para nabi ataupun selain nabi. Lihat umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa para nabi kepada Allah agar diberi anak yang soleh, solehah sebelum anak-anak itu lahir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantu aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Wa
walidayya. Limpahkan kepada kedua orang tuaku. Nah, sampai pada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Dan solehkan anak-anak turunan. Anaknya belum ada tuh. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku tobat kepada engkau dan aku termasuk orang yang pasrah. Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku anak turunan yang baik. Engkau Maha mendengar segala doa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Sebelum anak-anak itu lahir ada. Termasuk doa yang sering kita baca, doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang soleh. Salah satunya adalah alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman itu orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana hab lana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak turunan kami, qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun, soleh dan solihah, sehingga menjadi sumber kebahagiaan kami. Karena tadi Imam Hasan Al-Basri menyatakan, laisa syai'un aqarra ala ainil mu'min min ayyara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang lelaki dibanding dia melihat istrinya, anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya arti dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan atau berikan kepada kami istri dan anak-anak yang soleh, yang taat, sehingga membuat kami bahagia. Hati kami menjadi sejuk. Perasaan dan jiwa kami menjadi tenang dan nyaman. Tak ada yang lebih membahagiakan hati setiap orang selain melihat orang-orang terdekatnya dekat dengan Allah. Istri akan tenang, tentram melihat suaminya ahli tahajud. Kalau Senin kami selalu sahur. Al-Quran mushaf itu tidak pernah lepas dari genggaman tangannya. Murojaah hafalannya terus, nambah hafalan terus, baca Al-Quran odoj, one day, one juz, terus begitu. Terus dia menjaga pandangannya, menjaga sikapnya di hadapan perempuan lain. Hati siapa di kalangan para istri yang tidak sejuk, tidak tenang, tidak tentram melihat suaminya sesoleh itu. Suami juga begitu. Orang tua juga melihat anak-anaknya taat, soleh, begitu tentram. Anak-anak juga tenang melihat orang tuanya, ibunya, bapaknya selalu di atas ketaatan. Selalu akur, selalu mesra, selalu romantis, selalu saling menyayangi, mencintai, adem anak-anak. Bayangkan kalau umpamanya ketenangan, kesejukan, keteduhan, kebahagiaan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Ya suami, ya istri, ya anak, ya orang tuanya, ya bahkan pembantunya betah berada di lingkungan seperti itu. Rumah tangganya akan menjadi surga bagi. Jadi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk berdoa agar diberi pasangan dan anak-anak turunan yang soleh dan solih. Sesering. Karena tahu bahwa pengatur kehidupan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pula yang akan mengatur apakah anak kita nanti akan diberikan menjadi soleh solihah atau sebalik. Mintalah kepada Allah.
Allah akan kondisikan. Allah akan mudahkan bagi kita untuk memperoleh semuanya itu, ya. Allah akan pilihkan lingkungan hidup yang bagus, umpamanya di lingkungan pondok yang terpelihara agamanya, akhlaknya, ucapannya, semuanya. Allah akan pilihkan anak-anak kita guru yang bagus yang akan membimbing. Orang tua nggak bisa didik langsung anak karena keterbatasan dalam segala hal. Keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan, macam-macam. Tapi ada lingkungan. Makanya jangan heran kalau seorang ustadz sekalipun susah untuk bisa mendidik anak. Karena kesibukan, karena situasi dan yang dilakukan oleh para ustadz pun anak-anaknya disekolahkan, disuruh mondok, disuruh musantret, disuruh belajar ke orang lain. Dan dia tetap mensupport dengan doa, mensupport dengan nasihat, mensupport dengan motivasi, mensupport dengan dana, semuanya. Dan tentu saja itu peran yang bisa dimainkan. Dan yang pertama tadi, beribadahlah secara intensif sejak masih bujang. Yang kedua, pilih calon istri yang baik. Yang ketiga, keempat. Nah, mulai kepada hal yang bersifat peran langsung orang tua kepada. Yang pertama adalah olehkan terlebih dahulu diri kita, maka anak akan meniru apapun yang kita lakukan. Sehari-hari loh. Mendengar omongan kita. Memperhatikan, menyaksikan apapun yang kita lakukan dan secara naluri, ya, tanpa harus berpikir. Mereka meniru sejak anak itu masih kecil. Apapun yang kita lakukan, walaupun belum tahu, belum mengerti apa yang mereka tiru, apa yang mereka ikuti, belum, nggak masalah. Apalagi kalau sudah paham, sudah bisa menyerap dari apa yang mereka lihat, itu lebih membekas lagi dalam hati mereka. Solehkan diri kita, maka kesolehan kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah, kesolehan orang tua besar sekali pengaruhnya kepada nasib anak, baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Salah satu di antara ayat yang sering dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kesolehan sang orang tua memberikan manfaat yang besar bagi anak-anaknya di dalam kehidupan dunia adalah apa yang sering kita baca setiap hari Jumat atau malam. Surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa berguru. Kata Nabi Khidir, kamu gak akan sabar. Kata Nabi Musa, saya mah sabar insya Allah. Boleh. Dengan syarat. Apapun yang kamu lihat dari apa yang kulakukan, gak boleh bertanya sampai aku nanti menerangkan. Ada beberapa kisah. Perahu dilungi dan seterusnya. Ada anak kecil dibunuh. Nah, yang terakhir ini ada rumah 2 orang anak yatim. Rumahnya itu hampir rubuh, sudah reyot. Tak berapa lama lagi akan rubuh. Akhirnya apa? Diperbaiki oleh siapa? Oleh Nabi Khidir.
Padahal tadinya Nabi Musa dan Nabi Khidir datang ke kampung itu minta jamuan nggak dikasih. Sebagai tamu minta hak sebagai tamu dijamu. Dikasih makan, nggak dikasih. Ada rumah rayok diperbaiki oleh Nabi Khidir ini tanpa upah, free, gratis. Kata Nabi Musa, kenapa engkau tidak mengambil upah? Padahal bisa ngambil upah. Ini sudah yang ketiga kali ini nanya. Padahal peristiwa kedua yang pertama nanya ditegur. Kan nggak boleh nanya. Sampai yang kedua ini sekali lagi deh. Kalau sekali lagi saya nanya sudah nggak apa-apa diputus. Akhirnya nanya juga. Kenapa engkau tidak memberi upah? Udah ada firaqu baini wa bainak. Sudah ini adalah saat perpisahan antara aku dengan kamu. Lalu diterangkan ketiga peristiwa yang aneh tadi, mulai dari perahu yang dilubangi, sampai anak kecil dibunuh, sampai dua anak yatim yang rumahnya diperbaiki. Nah, yang poin yang ketiga, adapun dua anak yatim, fakana abuhuma sholihan. Fakana abuhuma sholihan. Bapak dari kedua anak yatim ini dulu orang soleh. Lihat. Kesolehan bapak di dunia ini, masih di dunia. Itu terasa manfaatnya oleh dua anak yatim setelah bapaknya meninggal. Oleh karena itulah, maka apabila di dunia kesolehan orang tua berpengaruh besar kepada nasib anaknya, termasuk juga di akhirat. Salah satu ayat yang oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, tentang solahul aba wa atharuha alal abd. Kesolehan orang tua dan dampak atau pengaruhnya bagi anak-anaknya. Di antaranya Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatah. Dan orang-orang yang beriman, kalau diikuti oleh anak-anak turunannya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan ikutkan, kami akan gabungkan anak-anak turunannya bersama orang tuanya nanti. Apa makna dari ayat ini? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah anak-anak akan terangkat levelnya di surga atau ke surga yang lebih tinggi, selevel dengan tingkatan surga orang tuanya, walaupun amal-amal anak-anak itu jauh di bawah amalan orang tuanya. Orang tuanya rajin ibadah, fardu kalaku sunnah kalampah. Artinya yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Tidak hanya sholat yang 5 waktu, rawatib juga, tahajud juga, duha juga, pokoknya yang sunnah pun dilaksanakan oleh orang tuanya. Tidak hanya Ramadan, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Al-Quran odoj sehari 1 juz. Lisannya tak pernah kering oleh zikir. Ahli ibadah. Masuk ke surga yang levelnya tinggi, anaknya ibadahnya pas-pasan. Mungkin hanya yang fardu saja, yang sunnah ditinggalkan. Lumayan. Dua-duanya ke surga. Orang tuanya ke surga, anaknya juga surga. Tapi beda level, karena beda amalan. Kualitas dan kuantitasnya beda. Karena kesolehan orang tua, level surga si anak dikatrol, ditingkatkan satu level, satu tingkat dengan surga orang tuanya. Karena kesolehan orang tua. Mereka berkumpul bersama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kebahagiaan yang lebih sempurna kepada orang tua yang solihah. Jangankan di akhirat atau di dunia saja, umpamanya sekeluarga nih,
orang tua dan anak-anaknya nginep di hotel yang sama, hotel bintang 7 umpamanya, Tempelier, hotel terbaik, hotel bintang 5. Tapi ada tapinya, orang tua dan anak-anak terpisah. Orang tua mah di Presiden Suite, di atap, di paling tinggi, hampir dekat ke langit. Anak-anaknya di kamar standar. Beda lantai, ya beda lantai. Sehingga nggak bisa jumpa antara orang tua dengan anak, walaupun berada di bangunan yang sama, di hotel yang sama, tapi beda level. Beda fasilitas, beda kondisi kamar masing-masing. Orang tua mah umpamanya di Presiden Suite, oh lega, lebih lega dari rumah. WC-nya juga lebih bersih, lebih bikin betah dibanding kamar tidur kita umpamanya. Buah-buahan tersedia, minuman apapun tersedia, makanan tinggal pijit bel, nanti layanan kamar masuk membawa apa yang kita pesan secara free. Anak-anaknya di level yang bawah, di standar. Kira-kira orang tua akan senang, akan bahagia enggak? Enggak. Aduh, kita serba ada, serba enak, tapi anak-anak susu kemana ya? Ada yang kurang. Bagaimana agar kebahagiaan orang tua ini sempurna, katrol, di-upgrade tuh kamar anak-anaknya yang tadinya standar menjadi Presiden Suite seperti dia. Ngumpul bareng di level yang sama, bahkan di ruangan yang sama, menikmati makanan, minuman, buah-buahan bersama, menikmati view atau pemandangan yang indah bersama-sama, kesejukan udara yang menyenangkan bersama-sama, lihat anak, lihat susu, semua susu mereka. Wah, sempurna kebahagiaan ini. Itu baru di dunia loh. Termasuk juga di akhirat. Kalau orang tua level surganya atas karena memang amalnya luar biasa, tapi anak-anaknya amalnya pas-pasan, berada di level surga lebih rendah. Kebahagiaan orang tua ada yang kurang. Tidak melihat anak-anaknya hidup bahagia. Ada mungkin bahagia, tapi nilai kadar kebahagiaannya di bawah mereka dan tidak terlihat. Untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua, Allah katrol anak-anaknya. Dinaikkan levelnya setingkat dengan level surga orang tuanya. Baru sempurnalah kebahagiaan orang. Lihat betapa besar faktor kesolehan orang tua, dampak baiknya kepada anak-anak, baik di dunia ataupun di akhir. Karena itu, kalau kita menginginkan agar anak kita menjadi soleh dan solihah, jadikan kita sebagai tauladan bagi mereka dalam hal ini. Dalam hal ibadah, dalam hal beramal soleh, dalam hal berakhlak, dalam hal bermuamalah. Solehkan dulu kita, jadikan dulu kita sebagai ahli ibadah. Maka anak-anak akan mengikuti, bahkan akan terimbas, terbawa oleh kesolehan kita sebagai orang-orang tuanya, sehingga mereka pun akan menjadi anak yang soleh. Inilah kiat yang keempat. Kalau di judul ada 10 kiat, nggak cukup ya waktunya. Cukup saja, hanya sampai di sini saja dulu, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan untuk mengatur tanya jawab ini saya kembalikan kepada pembawa acara tadi, admin tadi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga, silakan. Baik, atur nuhun Ustaz, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya akan izin menyampaikan dulu. Insyaallah kita ada proyek membangun masjid
di Jepang sini. Bagi teman-teman mungkin tertarik untuk ikut serta dalam pembangunannya, bisa dicek di kolom komentar. Di sana ada website, bisa langsung diakses dan silakan untuk diteruskan ke rekan-rekannya. Baik, insya Allah untuk pertanyaan kita mulai dengan mungkin ada pertanyaan langsung dari teman-teman yang di Zoom. Bisa langsung raise hand-nya, nanti dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Ya. Adakah yang bertanya? Baik, kepada Umu Zafira, silakan kepada Umu Zafira, bisa langsung on dan berikan pertanyaan. Pardon. Pada Umu Zafira, silakan. Belum terdengar suaranya. Baik, silakan. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya dulu dari Umu Kasiyah, silakan kepada Umu Kasiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok jelas-jelas. Silakan Umu Kasiyah. Aisyah. Apa ini belum diganti namanya Ustaz, ini mendengarkannya berdua juga kebetulan. Oh, iya. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin, pertanyaannya Ustaz, kalau misalnya orang tuanya soleh, nanti akan mengkontrol anaknya yang soleh juga. Nah, bagaimana sebaliknya Ustaz dengan orang tua yang soleh, yang apakah akan berakibat juga kepada anaknya, sedangkan dalam Islam saya dengar memang tidak ada dosa turunan ya gitu. Tidak turunan, kalau misalnya orang tuanya dosa, yaitu hanya untuk dosanya sendiri, tidak membawa anaknya gitu. Bagaimana Ustaz dengan penjelasan? Sekarang tidak melokait. Baik. Afwan wa jazakallahu khairan. Bagaimana kalau orang tuanya tidak soleh? Apakah akan menurun kepada anak? Anak itu menjadi soleh atau tidaknya bukan turunan. Betapa banyaknya orang tuanya soleh, anaknya durhaka. Ada yang begitu? Ada. Bahkan anak seorang nabi. Nabi siapa ya? Di antara Nabi Nuh. Salah satu anaknya durhaka. Sebaliknya ada orang tuanya umpamanya durhaka, anaknya menjadi soleh. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Beliau menjadi nabi. Orang tuanya Azar, tukang bikin pap. Jadi soleh tidaknya tidak semata-mata ditentukan oleh faktor turunan, tapi faktor pembinaan pendidikan yang diterima dialami oleh sang anak. Kalau orang tuanya jahat, rampok, garong, dia ingin anaknya menjadi kiai. Kalau anaknya disekolahkan, di pondok, disuruh mondok di pesantren, terbina di lingkungan yang baik, mungkin nggak anaknya menjadi kiai? Sangat mungkin. Walaupun orang tuanya jahat, ya. Oleh karena itu, kalau orang tua jahat, anaknya belum tentu jahat. Tergantung lingkungan dan pembinaan yang teralami diterima oleh sang anak. Ada nggak orang tua jahat, anaknya jahat? Ya banyak, lebih banyak yang begitu. Orang tua jahat, anaknya lebih jahat, banyak juga. Kalau si orang tua mendidik anaknya untuk menjadi jahat, tak ada sentuhan didikan dari pihak lain, dari pihak yang baik, ya anaknya akan menjadi jahat, melebihi kejahatan ayahnya atau sama setidak-tidak. Oleh karena itu, soleh tidaknya anak bukan tergantung soleh tidaknya orang tua, tapi kesolehan orang tua besar pengaruh, bukan satu-satunya penentu.
Solehan orang tua kemudian terlihat oleh anak, kemudian terkondisikan anak untuk mengikuti orang tua. Kalau berada di lingkungan yang sama, berarti si anak terdidik dalam lingkungan yang soleh, yang baik. Ya, itu maknanya. Tapi kalau umpah orang tuanya soleh, anaknya kemudian diurus oleh orang lain, disekolahkan ke luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Di sana gaulnya buruk, tidak terkontrol oleh orang tua. Berubah sangat mungkin. Besar sekali lingkungan, pergaulan, dan kawan-kawan dalam membentuk karakter. Baik karakter baik ataupun karakter buruk. Itu besar pengaruh. Bahkan hasil pembinaan orang tua yang sudah begitu lama, tahunan sampai level SMA umpamanya. Pas kuliah perguruan tinggi, dia keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, lingkungannya buruk. Bisa berubah nggak? Sangat mungkin berubah. Sangat bisa berubah. Ya. Jadi yang paling menentukan atau yang lebih besar pengaruhnya adalah lingkungan. Bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi kesolehan orang tua salah satu di antara faktor penyebab anak-anaknya menjadi soleh bila kesolehannya tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif yang bisa membentuk karakter baik bagi anak-anak. Nah, jadi demikian. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tuanya jahat terus anaknya ternyata alhamdulillah Allah bimbing. Allah mudahkan diasuh oleh orang yang soleh. Umpamanya tadinya anaknya juga sejahat bapaknya, tapi anaknya berteman dengan teman yang soleh, akhirnya terbawa-bawa. Lagi main adzan, aku mau ke masjid dulu ya. Ayo ikut aja ke masjid. Akhirnya ikut sholat ya. Setelah di masjid ternyata dia ada jadwal ngaji. Wah, ikut ngaji gitu akhirnya. Orang tuanya nggak tahu. Allah yang mengatur dia untuk berada di lingkungan dan berkawan dengan kawan seperti itu. Akhirnya anaknya soleh. Orang tuanya tetap jahat, pergi pagi pulang malam, nggak peduli kepada anaknya. Alhamdulillah anaknya berteman dengan teman yang baik, akhirnya ke masjid, ikut ngaji, ikut belajar, sampai hatinya terkondisi untuk betah di lingkungan seperti itu. Orang tuanya tetap jahat. Katakanlah orang tuanya rampok, yang dinasnya keluar kota, anaknya ditinggal. Anaknya ternyata Allah kondisikan berkawan dengan kawan yang baik, hidup di lingkungan masjid, ngaji, belajar, dan seterusnya. Soleh dia. Kira-kira anak soleh ini bisa menyelamatkan bapaknya enggak? Iya. Berpengaruh enggak doa orang soleh untuk orang tua yang durhaka? Iya, berpengaruh. Anaknya melihat bapaknya, aduh kayak gitu. Kalau pulang ke rumah nggak kelihatan sholat. Sudah dinasihati, didoakan, ya. Sampai bapaknya mati dalam keadaan demikian, anaknya menangis karena kasihan ke bapaknya, lalu mendoakan ampunan bagi bapaknya. Sampai enggak? Sampai. Sehingga ada seseorang nanti di akhirat memperoleh pahala yang besar. Dia bertanya, Rabbi, anna li hadza? Ya Allah, dari mana saya memperoleh pahala segede ini? Rasanya belum pernah beramal dengan pahala yang segede ini. Dijawab, bi istighfari waladika. Ini karena istighfar anakmu untuk diri. Istighfar anaknya menghasilkan pahala yang besar bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya ada banyak sekali. Mungkin bagi penanya yang langsung, nanti kita bisa selang-seling dengan pertanyaan dari kolom chat. Untuk Muzafira mungkin nanti bisa ditahan dulu. Sekarang kita ke pertanyaan yang di chat dulu, yang mungkin akan saya bacakan yang berkaitan dulu dengan tema kita pada kali ini ya. Baik, bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah, begitu juga kaum muslimin di seluruh dunia. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat mendidik anak agar tetap optimal walau kondisi anak dan suami anak ini sedang LDM, katanya long distance married. Suami anak sedang bekerja di Jepang dan anak di Indonesia. Syukran wa jazakumullah khairan. Iya. Barakallahu fiik. Ada istilah LDM ya, bukan LDR ya.
Iya, LDR, long distance marriage. Jadi pernikahan yang terpisah dengan jarak yang jauh. Satu di Jepang, satu di Indonesia. Bagaimana bisa mendidik anak? Bisa. Karena kebanyakan orang tua terus terang tidak bisa mendidik anak secara langsung dengan mentransfer ilmu kita kepada mereka. Pertama karena keterbatasan ilmu. Yang kedua walaupun ilmu ada tapi waktu dan situasi seringkali tidak memungkinkan. Sudah saya bilang tadi anak-anak ustadz pun dipondokkan. Tidak dididik sendiri. Jadi kalau umpamanya ayahnya di Jepang karena bekerja mencari uang, Jepangnya juga aktif mengadakan kajian. Tetap menjaga diri dalam segala hal agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Istrinya di Indonesia punya anak, mendidik anak. Bisa-bisa. Di rumah didik oleh istrinya, oleh ibunya. Terus sekolahkan. Kalau kita tidak bisa mendidik, mengajar langsung, sekolahkan. Mulai dari SD atau TK, SD atau pondokan. Kalau umpamanya tidak ada sekolah dekat yang recommended, ada juga agak jauh, nggak masalah. Sedih, ya pasti sedih. Itu pengorbanan seorang ibu. Demi masa depan anaknya yang lebih baik. Dari segi agama. Bukan agar anaknya kaya, tapi agar anaknya berilmu agama dan soleh karena mengamalkan agamanya, bahkan menyebarkan kelak menjadi ustaz. Semua ulama-ulama besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam lainnya, sejak kecil itu sudah berpisah dari orang tua. Karena untuk bisa menjadi penghafal Quran, penghafal hadis, harus terkondisi dalam satu lingkungan yang kondusif. Nggak bisa pulang pergi ke rumah. Nanti di sana di tempat belajar dihafalkan, pulang ke rumah lalai lagi. Nggak bisa, nggak fokus, nggak konsentrasi, nggak terkondisi. Semua orang besar dahulu berpisah sejak kecil dari orang. Tertempa segala-galanya, mentalnya, kemandiriannya dan seterusnya. Tidak cengeng. Mentalnya lebih kuat, lebih membaca dibanding anak-anak yang sejak kecil sampai dewasa terus diurus oleh orang tuanya, diawasi dan dibimbing. Beda hasil itu. Jadi anaknya bisa disekolahkan, bisa dipondok pesantrenkan, kalau toh tidak minimalnya tetap dididik oleh ibunya. Diawasi. Ayahnya tetap mengontrol, mah gimana anak kita? Jangan dibiarkan main gadget, jangan dibiarkan main game, jangan dibiarkan nonton TV, jangan dibiarkan main internet, bahaya loh. Kondisikan anak kita agar lebih banyak menghafal Al-Quran, hadis, atau belajar ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Kontrol terus, bisa. Bapak tetap mensupport dengan nasihat, dengan pengawasan, dengan motivasi, dengan biaya. Istri langsung, tatbik, learning by doing. Belajar dalam bentuk praktek langsung. Mendidik anaknya langsung. Jadi, insya Allah anaknya bisa terarahkan, bisa terbimbing, terbina ke arah yang sesuai dengan arah. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Pertanyaan dari Zoom. Silakan kepada Om Zafira, apakah sudah bisa sampaikan pertanyaannya? Mungkin belum bisa ya. Silakan kepada Ummu Izul, silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, bagaimana hukum seorang istri? Bagaimana hukum seorang istri memberikan uang jajan secara rutin setiap bulan kepada ibunya yang janda, namun tidak diketahui oleh suaminya, padahal uang itu berasal dari suaminya? Apakah termasuk tidak menjaga harta suaminya, Ustaz? Demikian, jazakallah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Boleh nggak istri memberikan uang yang dititipkan suami kepadanya, baik ke orang tua, nyumbang ke masjid, dan yang seterusnya? Baik. Kalau itu uang suami, wajib izin kepada suami. Apalagi zaman sekarang kan mudah. Suaminya nggak ada lagi di luar kota, lagi di kantor. Sekarang mah ada IT, ada HP, bisa telepon, bisa WA, bisa dengan media sosial yang lain. Ya, izin dulu. Tapi kalau harta itu adalah harta istrinya, nggak perlu itu. Istrinya mungkin punya uang, mungkin dia dagang, all shop, atau umpamanya dia ada yang ngasih, atau dia punya penghasilan sendiri dan punya uang sendiri, boleh tanpa izin suami. Yang menjadi dalil tentang hal itu salah satunya adalah ketika Nabi SAW khutbah Id di hadapan laki-laki. Setelah itu beliau berjalan ke hadapan saf wanita, diikuti Bilal, dan Bilal membentangkan pakaiannya. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, bersodaklah kalian. Lalu para wanita membuka cincinnya, gelangnya, perhiasan dilemparkan. Itu milik dia tanpa izin suami. Dan Nabi SAW membiarkannya dan tidak menegurnya. Menunjukkan bahwa kalau itu milik pribadi mereka. Nah sekarang bagaimana kalau status uang belanja yang diberikan oleh suami ke istri setiap bulan? Setiap bulan gajian, nah 80% atau 70% dikasih ke istrinya, 30% untuk kepentingan pribadi suami. Dia butuh ongkos untuk makan di jalan dan seterusnya, 70% diatur, dimanage oleh istri untuk kepentingan sebulan. Ada sisa, ada kalau dia bisa. Ya. Apakah uang itu mutlak milik istri kalau ada sisa? Sekarang umpamanya dikasih 7 juta. Sebulan cuma 5 juta, ada 2 juta sisa di sini. Besok bulan depan dikasih 7 juta lagi, kepake lagi 5 juta, 2 juta lagi tersimpan, dah 4 juta tuh 2 bulan terus begitu. Milik siapa itu? Kalau tidak ada akad memberi dari suami ke istri, itu statusnya masih milik suami. Maka kalau umpama istri mau memberi ke orang lain dari uang itu, wajib izin suami. Kalau enggak, dosa dia. Bagaimana caranya? Boleh istri minta jatah untuk pribadi dia ke suami. Saya minta jatah untuk kepentingan pribadi saya. Untuk apa? Belum tahu. Mungkin ada kepentingan pribadi, ada temannya datang, kemudian butuh pertolongan. Kalau ada uang dia, bisa langsung dikasih. Kalau punya suami, izin suami. Ribet. Ada saudara, adiknya, kakaknya, keponakannya, kerabatnya, apalagi orang tuanya. Bilang aja ke suami, Pak, saya minta jatah sebulan 1 juta untuk kepentingan pribadi saya. Dan suami harus ngasih. Walaupun istrinya tidak minta nih, ada uang 7 juta, 5 juta untuk sebulan keperluan keluarga kita, 2 juta untuk kepentingan pribadi kamu, terserah. Kalau suami itu percaya kepada sifat irit istri, rik-rik gitu, bisa nabung, dia akan senang-senang saja memberikannya. Jadi itu sudah hak istri. Jadi kalau istri ada tamu, butuh pertolongan, nggak punya ongkos, dikasih ongkos, atau tahu bahwa ini orang susah, nggak minta pun dikasih dari uang itu bagus. Boleh, karena itu sudah menjadi hak istri. Jadi saya anjurkan para istri minta jatah setiap bulan kepada suami untuk kepentingan pribadi dia. Untuk apa pribadi? Belum tahu, pokoknya suatu saat pasti ada. Ingin ada tukang bakso lewat, ingin jajan bakso. Saya nggak di Jepang, mau mual ayahnya. Di sana mungkin ada lagi jalan-jalan, lihat ada rumah makan sushi, pingin singgah dulu, mungkin gitu.
Bukan karena suka kepada susinya semata-mata, tapi suka aja kepada sistem pelayannya, si mangkok berisi susinya temuter, kita bisa milih, ini comot gitu ya, makan ini comot, tenang dengan itu. Mungkin jadi minta jatah berapa saja seridhonya suami. Boleh negosiasi, boleh, kata suami, boleh, sebulan saya kasih kamu 20.000. Wah, kurang masa 20.000 sebulan. Berapa mintanya? 2 juta. Nanti negosiasi ketemu di tengah-tengah. Jadi 40.000. Terserah bagaimana saja. Itu lebih aman. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, sebentar lagi di sini mau masuk maghrib, silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, mungkin karena pertanyaan banyak sekali, mungkin nanti bisa coba ditanyakan ke Ustaz dan mungkin disampaikan di media sosial yang lainnya. Baik. Pertanyaan terakhir, insya Allah di kolom komentar. Bagi yang bertanya langsung, mungkin bisa di chat aja, nanti kita rekam, kita catat pertanyaannya. Bismillah, Ustaz Afwan, Ana mau tanya dalam memilih calon istri itu kan harus dilihat juga dari keluarganya, karena pasti akan turun-menurun sifat-sifatnya nanti ke anaknya kelak. Nah, bagaimana jika keluarga si akhwat itu adalah keluarga yang jauh dari agama, keluarga yang temperamental dan sebagainya. Sementara akhwat ini sifatnya berbeda dengan keluarganya. Alhamdulillah akhwat ini berbeda sendiri dengan keluarganya, ia sudah mengikuti as-sunnah dalam kesehariannya. Apakah akhwat ini tidak akan mendapat lelaki yang solih karena keluarganya seperti ini? Soalnya Ana pernah menyaksikan ada seorang ikhwan yang mundur karena melihat keluarga akhwatnya seperti itu. Akhwat ini merasa sedih, seperti tidak adil. Apakah tidak ada kesempatan untuk akhwat ini menikah dengan lelaki yang solih itu? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Setiap kedurhakaan, kesolehan atau kesalahan atau penyimpangan ada aspek syu'um. Syu'um itu artinya apa ya? Kesialan. Baik kesialan yang menimpa pelaku, bahkan menimpa orang-orang sekelilingnya, orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Apa yang ditanyakan salah satu contoh kasus. Orang tua keluarganya, keluarga orang yang jauh dari agama, itu melahirkan kesialan, sampai kesialannya juga terasa oleh salah satu putrinya yang sudah ngaji. Salah satu kesialannya nanti pas mau melamar si ahwatnya bagus, tapi pas ngelamar ke orang tuanya, aduh di rumah orang tuanya banyak gambar, patung, orang tuanya menerimanya sambil ngopoko gitu ya, kakak-kakak adiknya juga kayak begitu, aduh. Akhirnya dia terbayang mungkin kalau hidup bersama istrinya saja adem ayem, tapi ketika mudik, atau ketika orang tuanya berkunjung, atau ketika dia harus berkunjung ke mertuanya, kebayang. Ribet, berat. Akhirnya mundur lagi. Ada yang begitu? Ada. Si ahwat sedih, ya. Ikhwan tadi nggak bisa disalah. Dia ingin memperoleh yang terbaik untuk pasangan hidup seumur hidup. Atau jangankan memilih pasangan hidup, memilih barang, benda mati, makanan, minuman, buah-buahan. Kan kita nggak sembarangan ingin terbaik gitu, ingin yang super gitu, walaupun harganya mahal, tapi memuaskan. Apalagi ini pasangan. Tidak hanya aspek internal dari diri si ahwat, tapi juga keluarganya, lingkungannya, backgroundnya kadang-kadang ingin yang baik. Ikhwan tersebut tidak disalahkan ya, tidak bisa disalah. Tapi ingat, tidak semua ikhwan begitu pertimbangannya. Ada ikhwan yang karena sudah tertarik oleh akhwat, aspek agamanya bagus, dia sudah nggak mempedulikan lagi keluarganya mau baik atau buruk. Buktinya ini sudah baik walaupun di tengah lingkungan yang buruk, dia tetap bisa menjadi baik. Menunjukkan dia ini punya sikap, punya prinsip, tidak terpengaruh oleh lingkungan buruk. Dia tetap menjadi baik di tengah lingkungan yang buruk. Ini orang yang istimewa.
Adapun orang yang baik karena berada di lingkungan yang baik, belum tentu dia tegar. Ketika dia harus menetap di lingkungan yang buruk, belum tentu dia itu tegar, tetap baik di lingkungan yang buruk, belum tentu. Jadi dia berpikir, akhwat ini hebat. Lingkungannya buruk, keluarganya buruk, tapi dia di tengah kondisi yang buruk bisa menjadi sosok yang baik, itu bagus. Apapun keadaan keluarganya, bagaimanapun mereka, yang saya nikah ini bukan keluarganya, tapi akhwat ini akhirnya dinikah. Ada yang berpikiran begitu, ya ada. Cari yang berpikiran begitu. Kalau ada ikhwan yang melamar karena tertarik dengan akhwat, tapi setelah mengetahui keluarganya mundur, syukurlah. Itu orang yang mentalnya memang seperti itu, biarkan. Itu tidak layak untuk menjadi calon suami saya yang keluarganya kayak begini. Tapi kalau ada orang yang tahu keluarga dia bejat, tapi dianya baik, oh ini orang istimewa, maka tetap dinikah. Ada, insya Allah akan ada yang seperti itu ya. Jadi akhwat yang seperti itu tetap sabar, tersenyumlah ketika ada ikhwan mundur kembali setelah melihat keluarganya. Memang bukan tipikal akhi yang saya harapkan menjadi suami saya. Mundurlah, mundur yang jauh. Saya tetap menunggu kedatangan orang yang benar-benar tangguh memilih saya karena keistiqomahan saya di tengah lingkungan yang ya. Tetaplah berdoa, tetaplah optimis, tetaplah yakin bahwa Allah akan berikan pasangan yang terbaik bagi kita. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.